Record di bawah tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dera Nur Wahid, MPM 24782. Di sini saya sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi bab 9. Oke. Di mana di sini saya bersama rekan saya yaitu ada Yusuf Fendi Riyandi dari kelas A dan Muhammad Fatih Mahar Semesta dari kelas C. Oke, di sini ada namanya Social Networking Ethics in Information Technology. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kutipan Mainwarming. Media sosial mengubah konsumen dari penonton menjadi partisipasi aktif. Yang kedua, pengguna tidak hanya menerima informasi, pengguna memproduksi dan menyebarkan konten opini publik, terbentuknya dari interaksi pengguna. Contoh review produk, konten viral, dan komentar publik. Nah, di mana di sini dapat kita pahami media sosial itu berarti tidak hanya kita sebagai konsumen penonton, tapi kita juga berpartisipasi aktif. Contohnya saja, ketika kita sedang melakukan hal sesuatu yang menurut kita itu menarik, kita akan memvideokan, terus kita akan upload di sosial media. Seperti ketika ada tentang hal-hal unik di kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan videokan itu, akan kita abadikan lah. Kita akan abadikan dan kita akan upload di sosial media yang kita miliki ya sebelumnya. Pengguna tidak hanya menerima informasi, pengguna memproduksi dan menyebarkan konten opini publik terbentuk dari interaksi pengguna. Iya, contohnya saja seperti saya. Saya ketika kuliah kadang saya mengabadikan momen-momen tertentu, sedang mengerjakan tugas juga saya abadikan, seperti itulah contohnya. Ada juga di sini contohnya yaitu review produk, konten viral, dan komentar komentar publik. Oke, selanjutnya ada Fignet Social Shopping, Wanelo. Di mana di sini Fignet Social Shopping Wanelo itu Wanelo One Net Love. Situs belanja berbasis jejaring sosial. Pengguna berbagi produk favorit, interaksi melalui like, follow, dan share. Analogi di Indonesia itu ada TikTok Shop, Live Sling, Shopee Live, Tokopedia Play. Izin dia. Mungkin slide-nya bisa di next deh. Next ya. Di play. Oke, ini satu, dua, tiga. Masih saya ya? Ya, mungkin di play di slide-nya. Ini udah di play loh. Belum nyambung gitu. Lu nggak pakai, kamu nggak pakai PowerPoint gitu. Pakai. Coba di play deh. Oh, ya udah Tuh. nggak apa-apa gitu aja. Ya, lanjut, Pak. Udah, kalau Ya, di sini ya, udah ya. di play, Mas Yusuf. Ada. Oke. Oke, Dir. Oke, Udah keluar, Dir. kebaca ya. Boleh. Ya, silakan. Oke, selanjutnya ada konsep dasar jejaring sosial. Pengertiannya platform online untuk membangun re- relasi berbasis, kemudian ada berbasis profil pengguna, terhubung melalui pertemanan atau followers. Tujuannya untuk komunikasi, berbagi informasi, dan kolaborasi. Di mana platform online itu membangun relasi yang sangat luas sekali. Contohnya saja, saya bisa membeli produk dari luar daerah, luar pulau dari tempat saya tinggal. Saya tinggal di Sumatera, saya bisa beli produk di Kalimantan maupun di Jawa, di Pulau Jawa. Dan pulau-pulau yang lainnya, itu saya bisa beli produknya dengan membangun relasi di sosial media. Contohnya itu di marketplace juga bisa. Di marketplace Facebook kita bisa beli barang dari berbagai macam daerah.
Dari luar dunia pun kita, dari luar negara pun kita bisa belinya. Oke, selanjutnya jenis statik media sosial. Jenis dan statik media sosial. Jenis platform itu ada Facebook, Instagram, sosial dan bisnis. Link ID profesional dan rekrutmen. TikTok hiburan dan promosi. Pinterest inspirasi dan ide visual. Kemudian ada statik umum, pengguna media sosial global mencapai miliaran. Indonesia termasuk negara dengan pengguna aktif tertinggi. Ini udah bab 5 ya. Apa namanya bab 5? Slide kelima ya. Soalnya di sini nggak ada slide-nya. Iya, kelima. Terus selanjutnya Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Yusuf ya, Fatih oleh Fatih. Fatih. Fatih saya. Langsung ke Fatih. Saya serahkan kepada Fatih. Oke, di sini ada social network advertising. Jadi bentuk penerapannya itu kayak ada strategi pemasaran yang memanfaatkan platform media sosial. Seperti yang udah disebutkan tadi, ada Instagram, Facebook, TikTok, terus ada X dan juga YouTube. Nah, untuk mempromosikannya produk layanan atau brand dengan memanfaatkan data pengguna, jaringan pertemanan, dan pola interaksi sosial. Tujuannya itu tidak lain ada untuk menjangkau audiens yang tepat, terus meningkatkan awareness, terus ada mendorong interaksi dan konversi, pembelian, pendaftaran, dan unduhan. Terus penerapan social network advertising ini ada dengan cara direct advertising dengan cara iklan berbayar. Nah, merupakan iklan yang dibayar langsung ke platform media sosial. Contohnya itu kayak iklan Shopee yang muncul di Instagram Story, terus iklan Gojek di Facebook Feed. Kelebihannya itu jangkauan yang luas dan cepat, target audiens sangat spesifik, tapi kekurangannya itu membutuhkan biaya iklan dan bisa diabaikan oleh pengguna. Terus ada free network advertising, rekomendasi dari teman. Nah, ini merupakan iklan yang dibayar langsung ke platform media sosial. Contohnya itu eh, teman yang menyukai halaman ini kayak gitu. Terus review produk yang dibagikan teman di media sosial. Kelebihannya itu tingkat kepercayaan yang cukup tinggi, terus lebih persuasif dibanding iklan biasa. Kekurangannya itu sulit dikontrol langsung oleh brand, terus bergantung pada interaksi penggunanya. Terus juga ada influencer marketing. Nah, influencer marketing ini strategi promosi dengan menggunakan figur berpengaruh, influencer yang memiliki audiens setia. Cirinya itu influencer membuat konten promosi, terus juga bisa berupa review, endorsement, atau penggunaan produk. Jenis influencernya itu kalau nano itu dari 1 sampai 10 ribu follower, mikro dari 10 ribu sampai 100 ribu, dan juga ada sampai ke mega atau selebriti lebih dari 1 juta follower. Kelebihannya itu terlihat lebih natural, terus engagement yang tinggi. Tapi juga ada kekurangannya, yaitu resiko tidak sesuai dengan brand image, terus biaya bisa mahal, terutama influencer besar. Terus ada viral marketing. Nah, strategi membuat konten yang mudah dibagikan sehingga menyebar secara cepat dan luas. Contohnya itu kayak challenge TikTok, meme brand yang viral. Kelebihannya biaya relatif rendah dan dampak besar jika berhasil. Tapi kekurangannya sulit diprediksi dan tidak selalu viral meskipun direncanakan. Terus contoh di Indonesia ya, penerapan di Indonesianya. Yang pertama ada kampanye Shopee 1111. Shopee menggunakan kombinasi iklan berbayar di semua platform sosial, terus influencer dan artis terkenal, dan juga konten viral. Hasilnya awareness yang tinggi, lonjakan transaksi besar pada tanggal kampanye.
Terus ada Gojek dan Indomie menggunakan influencer. Jadi Gojek menggunakan influencer lifestyle, reviewer, dan konten creator TikTok. Indomie menggunakan food vlogger, konten resep, dan eksperimen rasa. Dampaknya itu produk terasa dekat dengan konsumen, terus meningkatkan kepercayaan dan minat pembeli. Sampai Next slide slide mana tak? berikutnya. Selanjutnya, Iya, yang iya. nah ya, di sini ada media sosial dalam dunia kerja. Media sosial tidak hanya digunakan untuk komunikasi pribadi, tetapi juga menjadi alat profesional dalam proses rekrutmen, personal branding, dan penilaian kandidat oleh perusahaan. Platform yang sering digunakan itu ada LinkedIn yang utamanya, terus Instagram, X, terus Facebook sebagai pendukung, dan portofolio digitalnya ada GitHub, Behance, dan lain sebagainya. Terus pemanfaatan media sosial oleh HR. Dan ini meninjau profil LinkedIn kandidatnya. HR menggunakan LinkedIn untuk memverifikasi CV dan pengalaman kerja. Juga bisa melihat riwayat karir dan konsistensi informasi. Bisa juga melihat koneksi profesional dan aktivitas industri. Manfaatnya mempercepat proses seleksi awal, terus mengurangi resiko informasi palsu. Nah, menilai jejak digital dan citra diri. HR juga menilai digital footprint kandidat seperti konten yang diunggah atau dibagikan, cara berkomunikasi di ruang publik. Tujuan penilaian tersebut untuk mengukur etika sikap dan nilai pribadi. Juga menilai kesesuaian budaya kerja, kultur fitnya. Terus ada resiko etika dalam penggunaan media sosial. Dan ini pelanggaran privasi, resiko yang terjadinya itu jika HR mengakses akun private tanpa izin, terus data pribadi digunakan di luar rekrutmen. Dampaknya itu melanggar hak individu, menurunkan kepercayaan kandidat terhadap perusahaan. Terus ada juga diskriminasi dalam proses rekrutmen. Media sosial dapat membuka informasi sensitif seperti agama, gender, status pernikahan, dan pandangan pribadi. Resikonya itu keputusan rekrutmen menjadi tidak objektif, terjadi bias dan diskriminasi terselubung. Terus ada regulasi terkait di Indonesia, UU Perlindungan Data Pribadi UU PDP nomor 27 tahun 2022 mengatur pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi. Terus yang kedua, kewajiban memperoleh persetujuan pemilik data. Yang ketiga, ada perlindungan hak individu atas data digital. Implikasi bagi HR ini tidak boleh menggunakan data media sosial secara sembarangan, terus harus sesuai tujuan dan profesionalitas. Terus UU Ketenaga Kerjaan. Nah, ini mengatur prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam rekrutmen, kesetaraan kesempatan kerja. Implikasinya itu ada media sosial tidak boleh menjadi alat diskriminatif, terus seleksi harus berbasis kompetisi dan kualifikasi. Bisa next selanjutnya. Oke, sebelumnya. Nah, layanan penggunaan melalui media sosial. Jadi, pelanggan melalui media sosial adalah pemanfaatan platform seperti X, Twitter, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Menangani pertanyaan, keluhan, dan interaksi pelanggan secara langsung dan terbuka. Manfaatnya itu, manfaat utamanya ada respon cepat terhadap keluhan. Jadi, merespon keluhan secara real time, mengurangi eskalasi masalah, dan juga menunjukkan kepedulian terhadap pelanggan. Nampaknya itu pelanggan merasa didengar, keluhan tidak berkembang menjadi krisis reputasi. Terus transparansi ke publik. Proses penanganan keluhan dapat dilihat publik,
perusahaan terdorong bersikap profesional dan akuntabel. Dampaknya itu meningkatkan citra positif perusahaan dan menjadi bukti nyata kualitas layanan. Ada juga meningkatkan kepercayaan pelanggan ya. Di sini nih respon yang cepat, sopan dan solutif akan membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan kepercayaan terhadap brand. Pelanggan itu cenderung merekomendasikan brand, terus menggunakan kembali produk atau layanan. Nah, selanjutnya ada contoh praktik nyatanya ya. Contoh globalnya itu ada Dell menggunakan akun khusus layanan pelanggan menangani komplain teknisi melalui media sosial. Terus ada JetBlue. JetBlue ini aktif merespon keluhan penerbangan di X, terus menyediakan update cepat terkait delay dan pembatalan. Nah, di sini ada contoh yang di Indonesianya. Ada BCA. BCA ini akun resmi layanan nasabah di X dan Instagram. Terus bahasa formal dan profesional. Dan juga ada Telkomsel. Telkomsel di sini menggunakan media sosial untuk gangguan jaringan. Terus memberi informasi status perbaikan secara real time. Ada juga Tokopedia Care. Ini fokus pada keluhan transaksi e-commerce dan juga respon terstruktur dan jelas. Nah, tantangan dalam melayani pelanggan eh, via media sosial ini, walaupun efektif, terdapat tantangannya, yaitu volume volume keluhan tinggi, resiko viral negatif jika lambat merespon. Solusinya tim customer service khusus, terus ada SOP respon yang jelas. Next slide berikutnya. Nah, di sini isu etika cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah bentuk perundungan atau pembulian yang dilakukan secara media digital. Berbeda dengan perundungan tradisional, hal ini terjadi di ruang cyber seperti media sosial, aplikasi chatting, atau platform platform game online. Bentuk-bentuk cyberbullying itu ada hinaan, ancaman, penyebaran aib. Nah, mengapa ini menjadi isu etika? Jadi cyberbullying sangat berbahaya karena jejak digital sulit dihapus dan serangan bisa terjadi selama 24 jam sehari. Secara etis, hal ini melanggar hak asasi manusia untuk merasa aman dan dihormati. Nah, bagaimana cara menghadapi cyberbullying? Nah, caranya itu bisa dengan jangan membalas, karena membalas seringkali justru memicu pelaku untuk bertindak lebih jauh. Terus simpan buktinya, seperti ambil tangkapan layar, screenshot, pesan atau komentar sebagai bukti. Bisa juga blokir dan laporkan. Jadi menggunakan fitur report pada platform media sosial. eh Mungkin begitu aja penjelasan dari saya. Bisa dilanjutkan oleh Yusuf Ferdi Riyandi. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui kan tadi kita udah mengetahui tentang cyberbullying dan apa saja kasus cyberbullying gitu. Nah, kita di sini akan membahas mengenai dampak dan juga kasusnya. Jadi di sini ada tiga dampak yang kita dapat temukan dari cyberbullying. Yang pertama itu ada hinaan, ada hinaan, ada stres ya. Jelas ketika seseorang dibully, ketika seseorang itu mendapatkan sebuah hinaan dan segala macamnya di dalam internet, jika dia berasa mengenai hal itu, jelas dia akan merasa ada terasa stres di situ ya. Dia merasa stres ketika seorang korban itu sering mengalami stres akibat tekanan terus-menerus, rasa takut dan akan ketika dia ingin membuka media sosial seperti itu. Bahkan tidak hanya takut, bahkan ketika dia ingin membuka gitu ada rasa kecemasan yang selalu datang kepada dia ketika dia ingin tidur atau mungkin melakukan apapun dalam kehidupan dia. Uh, itu sangat mengerikan ya bagaimana hal itu benar-benar sangat beresiko untuk seorang ketika dia terkena cyberbullying gitu. Dan selain dari stres, dia juga dapat mengalami depresi ya. Setelah dia stres, selanjutnya dia terus memikirkannya hingga dia jatuh ke dalam depresi. Jika stres berlangsung lama tanpa dukungan yang menadai, korban dapat mengalami depresi, kehilangan minat beraktivitas, dan menarik diri dari pergaulan dan merasa tidak berharga. Dia
merasa tidak berharga akan diri dia sendiri. Ketika seseorang itu selalu mengejek dia, selalu menganggap dia itu orang yang tidak baik gitu. Padahal sebenarnya kan nggak semua orang berkata seperti itu. Tapi karena adanya seseorang atau sebagian kecil dari orang-orang itu yang mengatakan hal itu dapat menimbulkan atau menurunkan rasa percaya diri dari orang yang terkena cyberbullying tersebut. Setelah dia stres, setelah dia depresi, jelas ada risiko yang paling tinggi, yang paling eh, hebat lah ya, risiko yang paling itu mengenai risiko bunuh diri. Ya. Dalam kondisi ekstrim, tekanan mental akibat cyberbullying dapat mendorong korban melakukan bunuh diri, terutama pada remaja yang masih rentan secara emosional. Kalau kita bisa ngambil contoh paling banyak ya di negara Jepang, ya jelas negara Jepang itu adalah sebuah negara yang lumayan tinggi resiko bunuh dirinya ketika seseorang baik itu dalam pekerjaan, dalam sekolah, ketika orang sedang bekerja dimarahi oleh bosnya, stres, depresi, lalu bunuh diri. Ada yang ketika sedang dalam sekolah dia tidak dapat melakukan pekerjaannya, dia dihina oleh orang lain, dia stres dan bahkan bisa beresiko bunuh diri. Intinya bahwa kalau kita ngambil contoh yang paling ada gitu yang mungkin pernah terjadi di beberapa bulan lalu ya mengenai teman kita uh, yaitu dari Timothy ya, saudara Timothy yang saat itu dia mengalami cyberbullying, bukan cyberbullying sebenarnya, ya pembulian ya. Bahkan di internet pun dia kena cyberbullying gitu nggak secara internet tapi di kelasnya gitu ya. Dan karena hal itu dia dapat melakukan sebuah perbuatan yang tidak tidak seharusnya dilakukan gitu sebenarnya. Tapi karena memang sudah stres gitu, tidak ada dukungan, jelas dia melakukan hal itu. Soalnya ada beberapa kasus yang ada di sini ya, sebagai contoh, atau ada Global Rutgers University ya. Ini adalah kasus nyata bagaimana cyberbullying dapat berujung pada dampak tragis dan menimbulkan perhatian internasional terhadap pentingnya etika. Yang kedua ada di Indonesia, di data KPI remaja ya. Data KPAI menunjukkan bahwa kasus cyberbullying di Indonesia banyak menimpa remaja sehingga diperlukan edukasi di etika digital sejak usia dini gitu. Nah, ini memang benar ya. Terkadang kan seorang remaja gitu yang baru mendapatkan handphone atau baru bisa mengakses media sosial gitu perlu diajari namanya etika untuk dalam bermedia sosial sehingga jari jemarinya itu tidak asal mengetik dan perasaannya itu tidak gampang tersakiti ketika seseorang itu melakukan cyberbullying terhadap dirinya gitu ya, namanya kan cyberbullying anak-anak gitu, mudah percaya dengan hal-hal tersebut gitu. Kita bisa langsung next selanjutnya slide-nya. Silakan saudara Adira. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cyber stalking ya atau cyber stalking dan konten tidak pantas. Cyber stalking sendiri kalau kita artikan ya, cyber stalking itu seperti mungkin kita pernah melakukan ya ketika kita sedang membuka sosial media orang lain gitu, kita ingin mencari tahu informasi mengenai kapan dia ulang tahun, kapan dia ini di dalam sosial media yang dimiliki oleh orang lain seperti itu. Mungkin itu sebagian kecilnya seperti itu. Tapi cyber stalking ini bisa menjadi sangat mengerikan ketika dilakukan secara tidak benar gitu. Cyber stalking ini bisa menjadi bahan intimidasi secara digital ya. Karena cyber stalking adalah tindakan gitu korban melalui pesan berulang, komentar mengganggu atau komunikasi digital yang menekan secara psikologis gitu. Stalking ya, dia selalu menstalk gitu, mencari tahu tentang hal itu dan orang itu dan itu bisa mengganggu gitu. Yang kedua ada pengawasan berlebihan. Pelaku cyberstalking sering memantau aktivitas korban tuh, seperti yang biasa kita lakukan, tapi nggak seburuk ini seharusnya. Eh, memantau aktivitas korban seperti unggahan media sosial, lokasi, dan interaksi dengan orang lain, sehingga korban merasa selalu diawasi. Ini hal yang paling sering terjadi di Jepang ya. Di Jepang ini namanya cyber stalking ini sangat mengerikan. Bahkan ketika ada seseorang dia mengupload foto dia di suatu tempat gitu di dekat rumah dia, dia ada yang dari satu foto saja bisa mengetahui alamat rumah dari si korban. Itu sangat mengerikan ya.
Bahkan dulu sempat ada kejadian di mana seorang YouTuber dari Jepang yang rumahnya bisa diketahui oleh penggemarnya ya, yang tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya dan berkata bahwa dia ingin collab gitu. Dan jelas itu mengerikan ya. Bahkan dari foto saja dia bisa melakukan itu. Yang kedua ada umumnya menyerang orang ini cyber stalking ini umumnya menyerang orang dewasa ya, karena cyber stalking ini sering terjadi pada konflik personal ya, hubungan romantis yang memang terkadang sangat ini sampai berujung kepada perselingkuhan dan segala macamnya, atau bahkan lingkungan kerja, dan lebih banyak dialami oleh orang dewasa karena ya hal itu hal yang cukup dewasa ya untuk mengetahui cyber stalking seperti itu. Dasar hukum di Indonesia sendiri tercatat di dalam UU ITE pasal 29. Ya, pasal ini mengatur larangan pengiriman ancaman dan intimidasi melalui media sosial elektronik dengan mengancam pidana bagi pelaku. Di sini ada selanjutnya mengenai konten tidak pantas ya. Konten tidak pantas sendiri ini berhubungan mengenai konten kekerasan ya. Konten kekerasan sendiri hal yang jarang diterapkan ya di Indonesia ya, karena bahkan sebenarnya di Indonesia itu ada, kalau kita melihat film atau konten gitu, ada namanya 18 plus atau range umur ya, range umur yang memang diterapkan untuk eh, umur yang tepat untuk menonton film itu. Tapi terkadang pengawasan ini kurang tepat, kurang ketat gitu. Bahkan saya pernah melihat ada eh, film hantu yang banyak menampilkan adegan berdarah yang jelas-jelas itu 17 plus, tapi bisanya orang tua mengajak anaknya yang berusia 9 tahun atau 6 tahun itu mengajak untuk menonton film itu. Ya, mungkin perlu diperhatikan lagi. Yang kedua ada pornografi. Ya, konten pornografi sendiri ini melanggar norma kesusilaan dan hukum serta dapat merusak perkembangan moral dan psikologis. Kalau konten pornografi sendiri ini mungkin hal yang sangat sangat sering kita temukan dan sangat sulit untuk dihapuskan ya, karena memang bahkan ada yang pernah mengatakan bahwa konten pornografi ini adalah konten pemersatu bangsa gitu. Ya, apapun bisa nyambung ketika dia ada dalam suatu konten seperti ini. Dan ya jelas itu merusak perkembangan moral dan psikologis ya. Bahkan sekarang ada yang namanya konten semi formal ya di konten semi pornografi ya, jelas itu di TikTok atau di Instagram atau di sosial media lain kita sering menemukan manusia-manusia yang mengenakan baju kurang bahan seperti itu ya. Selanjutnya yaitu resiko, menimbulkan resiko hukum dan sosial gitu. Penyebaran konten tidak pantas dapat menyebabkan sanksi hukum serta merusak reputasi individu maupun institusi, apalagi kalau kita membahas adanya AI yang bisa menirukan wajah dan juga dapat melakukan konten-konten yang tidak seharusnya dilakukan, yang tidak dia lakukan tapi dimanipulasi ya dimanipulasi dengan AI gitu. Selanjutnya ada slide 11. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dunia virtual dan etika digital ya. Nah, itu mengenai pengertian di sini sendiri dunia digital interaktif itu dunia virtual memungkinkan interaksi sosial secara langsung melalui teknologi digital. Itu juga bisa dilakukan secara menggunakan avatar ataupun sebagai identitas. Mungkin bisa di next slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Oke ya, dia bisa menggunakan avatar digital sebagai identitas yang kita sering Jeng bang, eh, percepat ya, oke 9 oke 8 menit lagi. Iya. ya, kita bisa melihat ada apa avatar digital yang sering kita lihat di media sosial. Terus juga di sini kita bisa melakukannya mengenai menggunakan game online seperti game MMORPG ya, atau dan juga kita bisa melihatnya di metaverse, menggabungkan dunia digital dan aktivitas ekonomi serta sosial. Di sini ada aktivitas ekonomi sendiri, jelas ada yang sering kita lakukan, yaitu ada jual beli item digital. Itu item virtual kalau kita ngelihat dulu sempat ada yang Gozali Everyday, saya lupa NFT ya. NFT yaitu merupakan sebuah kepemilikan digital yang saat ini mungkin tidak terlalu laku lagi ya. Terus di sini ada isu etika.
Jelas etika sering terjadi di dalam perjualan pembelian ya ada penipuan, ya penipuan transaksi digital, ada pelecehan, ada kecanduan digital yang penggunanya menggunakan berlebihan sehingga itu berdampak negatif di kehidupan nyata. Di sini kita ada langsung ke kesimpulan saja. Dari sini kesimpulan utama di sini ada yang pertama, media sosial memberikan banyak manfaat. Ya, jelas media sosial ini membantu komunikasi, edukasi, dan ekonomi digital. Tapi di balik ke efektivitasnya itu atau manfaatnya, ada juga risiko etika di dan hukum yang perlu dikendalikan, yaitu kesadaran etika, literasi digital, dan regulasi yang sangat diperlukan. Di next slide. Oke, kita sampai di penghujung ya. Kita ada di pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang eh, dapat kita lihat. Yang pertama itu mengenai apakah media sosial lebih banyak manfaat atau dampak negatifnya. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin menjawabnya mengenai apakah media sosial lebih banyak manfaat atau dampak negatifnya. Ya, akan saya jawab. Untuk yang satu itu, apakah media sosial lebih banyak manfaat atau dampak negatifnya? Menurut saya sendiri, di mana media sosial itu tuh dia lebih banyak manfaatnya, tapi ada juga dampak negatifnya juga banyak. Manfaatnya, kita bisa menggunakan media sosial dengan baik jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Tapi ketika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, akan banyak sekali dampak-dampak negatifnya yang keluar dari media sosial itu dan dapat memecah belah suatu 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 hubungan persaudaraan ataupun suatu hubungan teman. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu perlukah etika digital itu dijalankan sejak dini? Mungkin ada teman-teman di sini yang mau menjawabnya. Oke, kalau tidak ada, Mungkin oke, selanjutnya saya bisa. Perlukah apa tadi pertanyaan? Perlukah etika digital diajarkan sejak dini ya? dilakukan sejak dini. Oh Ya. ya ya dilakukan sejak dini. Oke. Menurut saya eh, perlu apa enggaknya itu sebenarnya itu sangat perlu karena etika adalah fondasi utama untuk mencegah perilaku negatif yang disebutkan sebelumnya kayak mencegah pencegahan karakter, terus membangun empati dan juga literasi keamanan. Mungkin kayak gitu ya sih. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan terakhir. Perlukah aktivitas metaverse diatur seperti dunia nyata? Jelas aktivitas metaverse ini perlu diatur seperti aktivitas di dunia nyata ya, karena prinsip dia perlu memiliki prinsip yang serupa dengan dunia nyata. Meskipun pendekatan pengaturannya harus disesuaikan dengan karakteristik dunia digital, tapi ya metaverse ini bukan sekedar ruang hiburan, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosialisasi dan ekonomi, di mana menjadi interaksi individu, transaksi digital, dan pembentukan identitas virtual gitu. Bahkan semua hal itu kita bisa melakukannya secara online gitu. Makanya kita perlu mengatur metaverse ini. Tanpa aturan yang jelas, maka metaverse berpotensi menjadi ruang rawan terhadap berbagai pelanggaran etika hukum seperti penipuan, pelecehan, dan lain-lain yang seperti saya bilang tadi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sebelum kita tutup. Mungkin cukup ya. Baiklah, Cukup dari teman-teman semua ya. oke, baiklah. Kalau Di tidak, mana di sini kita sudah menyelesaikan bab 9 ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan dari kami semuanya. Mungkin saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Ya udah ya. Nah, sip, udah ya. Recordingnya udah lo stop. Udah udah. Oke, udah.